Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah bisa sempat menghadiri pelajaran daring ini. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih untuk yang semua sudah hadir. Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa. Baca doa dimulai. Selesai. Nah, terima kasih untuk yang sudah hadir. Kita absen dulu. Taufik, Hadir, Pak. Juanda, Hadir, Pak. Poni, Hadir, Pak. Ivan, Hadir, Pak. Akil. Hadir, Pak. Terima kasih buat yang sudah hadir pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari mengenai perancangan dan menggambar PCB. Nah, sebelum kita memasuki kegiatan praktikum hari ini, ada yang perlu kalian tahu, dan pada pertanyaan dasarnya. Yang pertama, apa itu PCB? Nah, ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Baik, iya, Rifan. Menurut saya, PCB layout itu merupakan gambar suatu rangkaian elektronika pada sebuah board. Nah, biasanya itu berisi jalur rangkaian yang dibuat dari tembaga. Terima kasih, Rifan. Seperti itu jawabannya teman-teman semua. PCB layout PCB itu adalah sebuah papan sederhana, papan yang dilapisi oleh lapisan tembaga yang berisi dan digunakan untuk menyoldering suatu komponen. Komponen apa? Komponen ada elektronika. Contohnya seperti ini. Ini adalah IC-IC yang dipasang di papan PCB. Contohnya banyak yang sudah kalian di rumah, mulai dari TV, mulai kemudian handphone, dan semua alat elektronika pasti di dalamnya menggunakan rangkaian atau menggunakan PCB sebagai board untuk memasang komponen elektronika yang berada di dalamnya. Jadi, kalau kalian sukses dalam pembelajaran kali ini, kalian berhasil mempraktikkan dan berhasil merancang dan memolakan gambar layout PCB-nya untuk rangkaian elektronika kali ini, kalian akan bisa membaca rangkaian dan pastinya akan berguna nanti di industri selanjutnya. Note untuk pertemuan kali ini, kalian akan praktikum secara mandiri. Jadi, yang menggunakan laptop, nanti kalian akan menggunakan software LiveWire untuk rangkaian elektronikanya, kemudian akan PCB-nya untuk mengkonversi dari rangkaian elektronika ke rangkaian PCB-nya. Kegiatan selanjutnya untuk memasuki praktikum, ada beberapa hal yang harus kalian tahu. Indikator memiliki pelajaran ini, pertama kalian harus bisa menganalisis, kemudian memerinci, lalu mengevaluasi gambar layout rangkaian elektronika. Rangkaian elektronika yang kita gunakan adalah rangkaian elektronika penyearah jembatan. Kemudian untuk keterampilannya, kalian harus bisa merancang, mendesain, membangun, dan memolakan. Kegiatan-kegiatan ini semuanya akan terlaksana kalian lakukan pada praktikum kali ini. Kita di sini akan menggunakan job sheet, ada job sheet 1, merancang, dan menggambar PCB. Tapi sebelum itu, ada beberapa pertanyaan dasar yang harus kalian masukkan ke dalam pikiran kalian sebelum memasuki praktikum kali ini sebagai landasan awal untuk memahami materi pada pertemuan kali ini. Pertanyaan tersebut adalah, apa itu PCB? Yang sudah kalian temukan pada awal tadi. Kemudian, mengapa rangkaian elektronika perlu dijadikan dalam bentuk PCB? Ini pertanyaan keduanya. Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana cara mengubah rangkaian elektronika menjadi rangkaian layout PCB? Kemudian, apa proses selanjutnya setelah perancangan PCB ini dilakukan? Keempat pertanyaan ini akan terpenuhi dan kalian akan bisa menjawabnya pada pertemuan kali ini. Kita langsung masuk job sheet saja. Ini job sheet-nya. Biar saya rangkum dulu, ada kompetensi di sini. Kalian akan memasuki kompetensi. Ini ada sebuah kompetensinya, kalian bisa menggambar, merancang, kemudian memolakan, lalu kalian bisa mengevaluasi rangkaian penyearah jembatan pada PCB. Jadi, seperti yang kalian tahu, penyearah jembatan itu, sebagai dasar teorinya, adalah sebuah rangkaian yang bisa mengubah gelombang AC menjadi gelombang DC. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menyearahkan menggunakan dioda. Setengah gelombang AC yang berada di gelombang minus akan dibalik menjadi gelombang yang plus, kemudian akan kita ratakan gelombang yang masih bentuk ripple ini menggunakan kapasitor. Seperti itu alat dan bahan yang perlu kalian gunakan. Kalau kalian tidak menggunakan laptop atau komputer, kalian menggunakan buku gambar A3. Ada pensil mekanik atau menggunakan pulpen. Kalau yang menggunakan laptop, harus sudah terinstall LiveWire dan PCB Wizard. Perhatikan di selapatan kerjanya, dan ini adalah langkah kerjanya. Kalau ada yang kalian bingung dengan langkah kerjanya, kalian silakan tanyakan saja. Pada praktikum kali ini, kalian praktikum mandiri, job sheet dan langkah kerjanya kalian pahami secara mandiri. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ya sudah, cukup. Sebelumnya, ada yang tidak menggunakan laptop? Saya, Pak. Akil, iya, tidak menggunakan laptop? Iya, Pak. Saya tidak menggunakan laptop. Baik, tidak masalah. Praktikum bisa nanti dibimbing melalui saya langsung. Nah, baiklah, kita akan melakukan langkah kerja ini. Kalian perlu membuka software LiveWire seperti langkah kerjanya. Kalian ke library. Kalian ambil power supply.
AC voltage source, lalu kalian ambil passive component untuk mengambil nilai resistor, lalu ambil nilai kapasitor, lalu kalian ambil discrete semiconductors untuk mengambil bridge rectifier-nya. Posisikan secara rapi, lalu hubungkan ini ke sini, AC voltage source dengan atas dan bawahnya dioda. Pin 1 kapasitor masuk ke keluarannya dioda, pin 2-nya masuk ke masukkan dioda. Resistor paralel terhadap kapasitor. Kapasitor di sini fungsinya sebagai meratakan gelombang, memfilter rangkaian. Nah, sampai sini ada yang sudah selesai? Juanda, boleh di-share screen-nya? Saya sudah, Pak. Ya, Tapi membuat rangkaiannya namun belum di-convert ke layout PCB-nya, Pak. ya, boleh di-share? Juanda? Oke, bentar, Pak ya. Kelihatan? Ya, sudah kelihatan? Nah, seperti ini, Jo. Iya, Pak. Terima kasih untuk Juan. Untuk Akil yang Sama-sama. tidak menggunakan laptop, boleh di-share screen-nya. Saya baru sampai segini, Pak. Untuk Akil, bagus. Sampai situ sudah cukup. Nah, untuk proses selanjutnya, kita adalah proses mengkonvertasi dari rangkaian ini ke bentuk layout PCB-nya. Caranya mudah, kalian klik tools di sini, ada konvertasi untuk mengkonvertnya ke design printed circuit board. Ini langsung menuju ke PCB wizard-nya. Kalian klik ini, kalian bisa memilih secara otomatis untuk pengaturan dan peletakan komponennya, atau kalian bisa secara manual. Kalian bisa, kalau untuk manual, kalian bisa pilih ini, yes, I wish to decide how to my design is converted. Tapi untuk memudahkan rangkaiannya atau memudahkan desainnya, kalian bisa klik ini, no, let the live wire untuk otomatis. Kemudian kalian next, lalu klik convert. Nah, ini sudah 100%. Kita lihat di PCB wizard-nya. Ini bentuk rangkaian dan bentuk PCB wizard yang sudah jadi. Untuk hal yang seperti yang gambar 3, ada gambar 1 dan gambar 3, ada di job sheet, ini gambar 3-nya. Pada kesempatan ini, kalian bisa mengubah-ubah ini, kalian bisa menggeser atau bisa meletakkannya diubah sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, editingnya seperti itu menggunakan di sini. Untuk selanjutnya, kita akan mensimulasikan si rangkaian elektronikanya untuk membuktikan bahwasannya rangkaian kita sudah benar atau tidak, sudah benar atau belum. Kalian kembali lagi ke live wire, kemudian kalian masuk di measuring, kita akan melihat bagaimana gelombang AC dan DC-nya yang melewati rangkaian ini. Kita akan menggunakan channel 1 untuk melihat gelombang DC yang telah disearahkan dan telah difiltrasi. Kemudian kita akan menggunakan channel 2 untuk melihat gelombang AC dari sumber. Nah, kalian klik kanan di sini, lalu add graph. Kalian drag, lalu ukur. Kalian atur karena ini gelombangnya DC, kalian atur sampai minus DC-nya, setidaknya lebih nilai 2 tegangan. Time-nya untuk melihat dan memudahkan, kita akan masukkan 20 di sini, 20 milisecond. Terlebih dahulu, voltase di sini jangan lupa dirubah frekuensinya untuk masukkan nilai 50 Hz untuk mensimulasikan keadaan sebenarnya. Kita perbesar. Lalu kalian klik segitiga ini, run. Inilah bentuk hasil gelombang DC dan AC yang sudah kita buat. Gelombang yang berwarna merah ini adalah gelombang DC pada resistor, ini gelombang channel 1, dan gelombang AC-nya yang berwarna biru ini adalah dari channel 2. Kalau sudah sampai sini, rangkaian kita sudah benar, dan layout kita sudah berhasil. Kita sudah berhasil memolakan, kita sudah berhasil mengevaluasi, mendesain, dan merancang PCB layout ini. Untuk yang lain, teman-teman, apakah sudah selesai? Poni, mohon di-share screen-nya, apakah sudah selesai? Baik, Pak. Ya, Poni sudah selesai. Coba silakan di-run. Ya, sudah di-run. Rangkaian sudah berjalan. Nah, rangkaiannya sudah benar. Nah, untuk teman-teman semua, apakah sudah selesai sampai di sini? Sudah, Pak. Sudah ya? Pak. Untuk Akil, mohon ditunjukkan. Saya sudah selesai. Untuk Akil sudah selesai gambar 1 dan gambar 3-nya ya? Nah, terima kasih. Iya, Pak. Bagus. Untuk teman-teman semua, pada praktikum ini, hal itulah yang sudah bisa kalian lakukan.
dan membuktikan kalian sudah berhasilkan praktikum merancang dan menggambar PCB layout-nya. Untuk menjawab pertanyaan awal tadi, pertanyaan dasar tadi, kalian sudah pasti mendapatkan gambaran-gambarannya yang ada di sudah kalian lakukan. Kalian bisa menjawab pertanyaan dasarnya. Apa itu PCB? Kalian sudah bisa menjawab. PCB itu adalah sebuah papan yang digunakan sebagai tempat peta terstruktur dari suatu rangkaian elektronika yang menggunakan lapisan tembaga sebagai jalur konduktornya. PCB itu didesain seperti itu untuk mempertahankan bagaimana merangkap rangkaian elektronika perlu dijadikan dalam bentuk PCB. Nah, ini untuk berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya. Proteksi komponen dari rangkaian elektronika. Rangkaian elektronika itu kecil dan sangat rapuh, makanya itu dikuatkan, dipatenkan menggunakan PCB layout. Kemudian untuk juga membuat rangkaian permanen, jadi rangkaiannya tidak bisa diubah-ubah lagi. Dan kemudian input dan output rangkaiannya. Seperti tadi kita perlu sumber AC. Jika rangkaiannya belum disorder atau belum PCB layout, maka akan kesulitan kalau rangkaiannya terpisah-pisah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengubah rangkaian elektronika menjadikan PCB? Kalian sudah melakukannya tadi menggunakan apa? Software atau bisa manual. Proses manual memang bisa dapat dilakukan, tapi digital itu selalu pilihan yang lebih awal karena bentuk rangkaian yang sudah semakin zaman itu semakin sulit, bentuk rangkaian juga semakin banyak, maka proses digitalisasi untuk mengubah rangkaian dari elektronika ke rangkaian PCB pastinya menggunakan digital. Tapi untuk proses manual tidak masalah dan masih bukan satu pilihan juga. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa proses selanjutnya setelah perangsangan PCB dilakukan? Nah, setelah ini nanti adalah proses printing dari jalur PCB, gambar 3 yang sudah kalian praktikkan tadi, kalian akan print, kemudian kalian letakkan komponennya, kalian bor, lalu kalian letakkan komponennya, lalu penyolderan komponen ke papan PCB. Sebelum itu, setelah printing, kalian harus juga memasukkan masukkan pilar PCB ini ke dalam cairan asam untuk mengelupas si lapisan konduktor pada papan PCB-nya. Sehingga jalurnya menjadi jalur permanen. Seperti itu. Baiklah teman-teman semua, kita sudah sampai di kegiatan akhir. Kalian sudah melaksanakan menggambar hingga memolakan sampai merancang sampai menggambar si PCB layout. Ada beberapa hal yang harus kalian lakukan setelah melakukan praktikum ini. Pertama adalah ada pengerjaan tugas. Kalian tugas yang tadi yang menggunakan laptop, silahkan kirim hasil praktik Anda. Nah, ini menggunakan file PDF. Nanti kalian taruh gambar 1 dan gambar 3, seperti yang ada di gambar job sheet tadi. Nah, dari gambar yang sudah kalian buat, kalian taruh menggunakan etiket, nanti kirim ke email saya. Yang tidak menggunakan laptop tadi, Akil, nanti kamu kirim foto gambar kamu tadi, nanti kamu kirim ke email saya. Bersamaan dengan tugas kognitifnya. Nah, ini ada di poin G, ada job sheet. Kalian jawab ini, kemudian tempelkan atau dilampirkan di setelah gambar kalian. Ya, ini, jadi ada 2 file, ada gambar kalian dan ada tugas kognitif ini. Nah, teman-teman semua, sebagai pernyataan refleksi dari saya, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab sebagai penguatan materi kalian. Saya akan bertanya, apa sih? Nah, apakah saya bisa membuat rangkaian lain dengan software ini? Kemudian, apakah proses mengubah ke bentuk layout PCB akan sama? Yang ketiga, bagaimana jika menggunakan software lain untuk mendesain layout PCB? Nah, ada yang bisa menjawab? Saya Pak, Ya, baik Taufik. saya yakin Pak bisa karena ada banyak rangkaian di library. Kalau prosesnya mungkin tidak jauh berbeda pada yang sebelumnya dan menggunakan software lain juga bisa Pak. Ya, terima Terima kasih Taufik. Nah, pernyataannya benar. Nah, apakah bisa membuat rangkaian pada software ini? Jawabannya tentu saja bisa. Selama komponen elektronikanya ada di library-nya Livewire ini. Kalau tidak ada, kalian harus menggunakan software yang lain yang ada library-nya komponen yang kalian inginkan. Nah, apakah proses mengubah ke PCB layout akan sama kalau rangkaiannya berbeda? Pastinya sama, karena menggunakan software yang sama. Nanti kalian convert, kalian masuk ke PCB. Kalian tinggal edit untuk memenuhi kebutuhan kalian. Lalu bagaimana jika menggunakan software lain untuk mendesain layout PCB? Pastinya berbeda. Kalian bisa menggunakan Proteus atau menggunakan Eagle. Prosesnya akan berbeda, tapi konsepnya sama. Kalian membuat rangkaian elektronika yang terlebih dahulu, atau kalian bisa langsung membuat rangkaian PCB-nya langsung kalian hubungkan. Ini terlebih sulit yang pastinya, jadi disarankan untuk membuat rangkaian elektronika terlebih dahulu, kemudian kalian convert ke rangkaian PCB layout-nya. Seperti itu untuk kemudahannya. Baiklah, saya akhiri pertemuan kali ini dengan membaca doa. Membaca doa dimulai. Selesai. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Terima kasih.